Dimohon berdiri. Ya, pemirsa, banyak pihak terutama pakar hukum tata negara berpendapat gugatan yang diajukan tim Prabowo Sandi ke Mahkamah Konstitusi disebut obskur libel atau gugatan kabur. Dan saat ini sudah hadir pakar hukum tata negara dari Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, yang mungkin punya pendapat yang sama bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan yang bersifat kabur. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan bahwa ada 16 pakar hukum sebenarnya yang dikutip dalam gugatan Prabowo. Anda termasuk di dalamnya yang dikutip. Dan yang dikutip adalah tulisan Anda di sebuah media dengan judul "Bukan Mahkamah Kalkulator". Seberapa kontekstual kemudian tulisan itu dikutip dalam gugatan Prabowo dan seberapa menunjang sebenarnya gugatan yang ingin diajukan oleh Prabowo Sandi ini? Jelas ada dua hal terkait kutipan, tidak hanya saya, termasuk 15 ahli hukum tata negara baik dari dalam maupun luar negeri. Yang pertama, tidak punya kekuatan pembuktian apapun hal itu sebenarnya. Karena itu adalah pendapat opini yang kalau mau itu jadi kekuatan pembuktian harus dibawa menjadi keterangan ahli di MK. Berarti harus persetujuan MK. Yang artinya harus dihadirkan? Harus dihadirkan dan harus disumpah dan harus ada keterangan tertulis. Yang kedua sebenarnya kalau terkait dengan konteks PHPU Pilpres atau sengketa hasil Pilpres, yang ditulis oleh sebagian teman-teman itu adalah terkait dengan sengketa pilkada. Bahwa teman-teman keberatan kalau untuk pilkada itu harus ada ambang selisih suara, sehingga kalau ambang itu tidak terpenuhi tidak bisa untuk kemudian mengajukan sengketa ke MK. Kalau Pilpres kan mau selisih hampir sekarang 17 juta pun boleh. Akan diterima. Jadi sebenarnya kalau hanya sekedar untuk, mohon maaf dalam tanda kutip gagah-gagahan, itu sebenarnya tidak juga akan menambah nilai apapun, justru akan kemudian akan membuang-buang waktu saja. Tadi saya lihat dari hampir 3 jam yang disampaikan oleh kuasa hukum pemohon, terlalu banyak seperti mengutip narasi akademik, teoritis, namun lupa terhadap fokus gugatan ini adalah membuktikan adanya penggelembungan suara yang Jadi Anda pada intinya keberatan tulisan Anda dikutip dalam gugatan Prabowo? Tentu keberatan tidak bisa, karena itu sudah menjadi konsumsi umum. Begitu saya menulis opini di publik, konsumsi umum. Cuman ketika dibuat konteks yang ada relevansinya, apalagi untuk nilai pembuktian. Jadi sesuatu hal yang percuma saja kemudian kalau kemudian dibahas. Tidak ada upaya untuk meluruskan dan lain sebagainya, tidak akan Anda lakukan. Artinya kalau itu menurut saya sudah menjadi konsumsi publik. Namun justru menurut saya mengatakan yang merugi adalah justru kuasa hukum atau paslon 02. Kenapa? Karena justru membuang-buang waktu untuk terus mengungkap pendapat-pendapat ahli yang tidak punya nilai pembuktian apapun di Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Jadi bagian dari strategi sekalipun itu tidak bernilai sama sekali? Iya, karena kalau hanya ingin menunjukkan bahwa MK itu boleh menangani suatu proses kecurangan yang TSM, ya sejak 2008 memang MK boleh menangani kecurangan TSM. Namun bagaimana kemudian pemohon bisa membuktikan adanya kecurangan TSM? Kan harusnya permohonan hari itu fokus pada itu. Bukan untuk mengatakan, hai MK, Anda tidak boleh hanya menangani persoalan kuantitatif yang mereka dalilkan, tapi juga boleh menangani adanya kecurangan. Sejak 2008 MK sudah mengatakan itu. Jadi menurut saya tadi 3 jam itu seperti kita sedang melihat narasi-narasi akademik tanpa kemudian mampu masuk kepada memang sengaja untuk mengaburkan begitu intisari dari permohonan yang diajukan ini. Tentu tiap kuasa punya strategi, tapi kalau bagi kami menilai itu suatu kerugian. Anda dikasih waktu untuk meyakinkan hakim permohonan Anda ini apa sih intinya, Anda mau ngapain sih, justru kita gunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak punya nilai relevansi pembuktian apapun di Mahkamah Konstitusi.